Di video kali ini saya mau membagikan resep suguhan lebaran, bisa juga untuk ide jualan dan juga camilan di rumah. Cara bikinnya sangat gampang dan praktis banget, untuk bahan yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Ini teksturnya kenyal, rasanya manis dan juga seger, ada asam-asamnya. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama kita siapkan bubuk agar-agar ya, ini saya pakai sekitar 5 gram. Lalu untuk perasannya saya menggunakan Nutrisari, untuk rasanya bebas ya, boleh pilih sesuai selera. Kalau mau lebih alami, untuk Nutrisarinya bisa diganti dengan jus buah asli. Tambahkan 30 gram gula pasir atau sesuai selera, boleh juga ditambah. Semua bahan kering ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata. Kalau sudah, kita masukkan 150 gram air ya. Lalu ini bisa kita aduk-aduk sebentar supaya warnanya lebih cerah. Saya tambahkan 1 tetes pewarna makanan. Lanjut, ini bisa kita masak, jadi kita masak sampai benar-benar mendidih. Kalau misalkan sudah mendidih seperti ini, kita masak lagi ya, menggunakan api yang paling kecil. Jadi ini kita masak sampai mengental dan kita menggunakan api yang paling kecil saja. Untuk mengetahui kekentalannya sudah pas, kita siapkan air lalu kita teteskan. Jika sudah menggumpal seperti ini, tandanya sudah siap. Lanjut, ini adonannya bisa kita tuang ke gelas takar. Lanjut, untuk cetakannya saya menggunakan cetakan silikon bentuk hati. Jadi untuk bentuknya bebas ya. Selagi adonannya masih panas, ini harus segera kita tuang. Jadi jangan terlalu lama kita diamkan ya adonannya, karena kalau sudah dingin dia akan cepat mengeras. Jadi masih panas-panas seperti ini harus segera kita tuang. Kalau sudah, ini bisa kita tunggu sampai benar-benar mengeras. Untuk bahan yang kedua, di sini saya tidak pakai agar-agar ya, jadi saya pakai gelatin ya. Ini saya menggunakan gelatin halal. Jadi ini kita pakai semuanya ya, atau sekitar 10 gram. Ini kalau ditakar menggunakan sendok makan, sekitar 2 sendok makan. Kita larutkan dulu gelatinnya menggunakan air matang, jadi ini sedikit saja ya airnya. Jadi ini kita aduk-aduk dan nanti kita diamkan ya sampai gelatinnya ini menjadi mengembang. Nah, ini gelatinnya bisa kita sisihkan ya. Untuk perasa yang kedua, ini saya menggunakan Nutrisari rasa jeruk. Sekali lagi, untuk penggunaan Nutrisari boleh diganti dengan jus buah asli. Untuk bahannya sama ya, saya menggunakan 30 gram gula pasir. Lalu ini untuk airnya saya pakai 150 ml. Kita aduk-aduk dulu sampai tercampur, kalau sudah bisa kita masak. Jadi cara memasaknya sama seperti yang pertama tadi ya teman-teman. Kita masak sampai mendidih dan sampai airnya sedikit menyusut. Kalau sudah, gelatinnya tadi bisa kita masukkan ya ke dalam adonan. Jadi ini apinya bisa kita kecilkan, kita menggunakan api yang paling kecil saja. Setelah gelatinnya sudah masuk, ini bisa kita masak menggunakan api yang paling kecil ya teman-teman. Jadi jangan menggunakan api besar ya. Ini kita masak sebentar saja. Jadi ini kita masaknya tidak perlu sampai mengental. Nah, ini adonannya sudah siap untuk kita cetak ya. Jadi kita cetak saat masih benar-benar panas dan ini kita tunggu sampai mengeras. Untuk bahan yang ketiga saya menggunakan Nutrisari rasa jeruk nipis ya. Dan ini saya pakai agar-agar sebanyak 5 gram, kemudian kita tuang gula pasir dan juga air, takarannya sama. Ini kita masak sampai mengental. Nah, karena kita menggunakan agar-agar, jadi adonannya harus mengental seperti ini ya, beda dengan menggunakan gelatin. Kalau menggunakan gelatin tidak perlu sampai adonannya mengental. Ini kita diamkan, kita tunggu sampai mengeras. Nah, untuk bahan yang ketiga saya menggunakan Nutrijel ya teman-teman. Jadi ini saya masukkan 1 bungkus Nutrijel, 1 bungkus minuman rasa-rasa, kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 30 gram dan juga 150 ml air. Ini kita masak sampai mengental. Kalau sudah mengental seperti ini, tinggal kita cetak saja. Jadi ini harus segera kita cetak ya, karena dia cepet banget mengerasnya.
Ini permen agar-agarnya sudah benar-benar mengeras ya, bisa kita keluarkan dari cetakannya. Jadi ini sangat gampang banget, tinggal kita tekan saja seperti ini. Hasil permen agar-agarnya sangat cantik banget ya teman-teman, bisa dilihat. Ini yang warna hijau yang rasa jeruk nipis tadi. Untuk yang warna ungu ini saya menggunakan bubuk minuman rasa taro. Untuk yang kuning ini saya menggunakan bubuk gelatin ya teman-teman, jadi tidak menggunakan agar-agar ataupun Nutrijel. Untuk yang menggunakan bubuk gelatin ini kelebihannya dia sangat kenyal ya teman-teman, jadi teksturnya tuh kenyal seperti permen Yupi. Jadi ini bisa kita angin-anginkan dulu ya teman-teman sebelum dikemas. Bisa dilihat untuk yang menggunakan bubuk gelatin dia teksturnya lebih kenyal ya, beda dengan yang menggunakan agar-agar dan juga Nutrijel. Jadi menurut saya yang paling enak yang menggunakan bubuk gelatin ya, dia teksturnya lebih kenyal dan juga lebih enak. Supaya lebih awet ini akan saya angin-anginkan terlebih dahulu ya, jadi ini tidak saya jemur. Kalau di suhu ruang permen agar-agar ini bisa tahan sekitar 5 harian saja ya teman-teman, karena ini tidak menggunakan pengawet. Kalau mau lebih awet ini bisa disimpan di kulkas, bisa tahan sampai hampir 2 minggu. Untuk taburannya bisa juga menggunakan gula halus, bisa juga menggunakan tepung maizena yang disangrai seperti ini. Jadi cara penyajiannya bisa menggunakan taburan tepung maizena ataupun gula halus, bisa juga langsung disajikan seperti ini. Ini saya tata di toples supaya tampilannya lebih menarik ya teman-teman. Jadi ini bisa disajikan untuk lebaran nanti. Selain untuk kue lebaran ini bisa banget ya untuk dijadikan ide jualan ataupun camilan di rumah. Nah ini yang sebagian mau saya beri taburan tepung maizena. Karena ini sudah manis saya sengaja tidak menggunakan taburan gula halus. Sisa tepungnya bisa kita sisihkan seperti ini ya teman-teman supaya tampilannya lebih menarik. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Di video kali ini saya mau membagikan resep ide jualan lagi. Jadi cara bikinnya sangat gampang banget, untuk rasanya dijamin juga sangat enak. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama kita siapkan 2 keping mie telur atau mie kuning seperti ini. Jadi untuk mereknya bebas, kalian tidak harus menggunakan merek ini. Lalu mie telurnya ini akan saya rendam menggunakan air panas terlebih dahulu. Jadi ini kita rendam sampai mie-nya agak mengembang atau sampai terurai ya teman-teman, tidak perlu sampai empuk. Ini bisa kita bolak-balik supaya mie-nya bisa cepat terurai. Kalau misalkan mau lebih cepat boleh direbus ya teman-teman, tapi kalau direbus hanya sebentar saja, cukup sampai mie-nya terurai dan mengembang ya, tidak perlu sampai empuk. Nah ini minyak sudah sedikit mengembang dan sudah terurai, kemudian ini bisa kita tiriskan. Langkah berikutnya kita siapkan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, kemudian ini minyak bisa kita goreng. Supaya lebih mudah saat menggorengnya, ini minyak bisa digunting-gunting terlebih dahulu ya. Ini tadi tidak saya gunting karena kelupaan ya teman-teman. Jadi ini bisa kita bolak-balik, kita ratakan sampai minyak ini bisa crispy dan juga matang atau sampai kekuningan. Untuk menggoreng minyak ini menggunakan api kecil saja ya, jadi supaya warnanya cantik dan juga tidak gosong. Setelah minyaknya sudah tenang dan juga warna minyak sudah kecoklatan, ini sudah bisa kita angkat ya teman-teman. Jadi pastikan minyak ini menjadi kaku dan juga menjadi crispy seperti ini. Ini minyak bisa kita tiriskan terlebih dahulu ya. Oh iya, untuk mengambil remahan minyak bisa kita saring menggunakan saringan seperti ini. Kemudian minyak ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya.
Kita siapkan sekitar 80-100 gram kacang tanah. Ini kacang tanahnya sudah saya sangrai dan ini juga sudah saya kupas ya. Lalu kacang tanahnya ini bisa kita cincang-cincang kasar seperti ini. Selain dicincang kasar, ini bisa juga ya dicoper. Jadi untuk tekstur kacangnya kurang lebih seperti ini, kemudian bisa kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita siapkan teflon atau wajan, kemudian kita masukkan gula pasir. Jadi gula pasirnya ini saya pakai sekitar 250 gram ya. Lalu gula pasirnya ini bisa kita rata-ratakan. Ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Jadi gulanya ini kita masak sampai menjadi karamel. Gulanya ini tidak perlu sering-sering diaduk ya teman-teman, jadi ini bisa kita goyang-goyangkan saja seperti ini teflonnya. Nah setelah beberapa saat ini gulanya sudah boleh diaduk ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita masak sampai menjadi karamel dan gulanya ini benar-benar mencair. Kalau gulanya sudah mencair semuanya seperti ini, kemudian bisa kita masukkan margarin. Jadi margarinnya ini saya pakai sekitar 1 sendok makan munjung ya. Lalu ini bisa kita aduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata. Dan ini saya menggunakan api kecil ya teman-teman, jadi supaya karamelnya ini tidak gosong. Langkah selanjutnya bisa kita masukkan cincangan kacang tanah yang sudah kita siapkan tadi. Masukkan juga mie yang sudah kita goreng tadi ya. Jadi untuk mie-nya ini sebelumnya sudah saya hancurkan ya teman-teman supaya tidak terlalu panjang. Ini harus kita aduk secara cepat dan ini menggunakan api yang paling kecil ya. Ini harus terus kita aduk secara cepat, jadi memasaknya ini tidak perlu terlalu lama supaya tidak gosong ya karamelnya. Untuk apinya ini saya menggunakan api yang paling kecil. Setelah diaduk-aduk ini hasilnya akan menjadi lengket dan menggumpal seperti ini. Selanjutnya ini bisa kita angkat. Langkah berikutnya ini bisa kita masukkan ke dalam loyang. Jadi ini harus segera kita rata-ratakan ya teman-teman sebelum mie-nya ini menjadi menggumpal. Untuk alasnya tadi saya menggunakan kertas roti yang sebelumnya sudah diolesi minyak sayur. Jadi kertas rotinya harus diolesi minyak sayur ya supaya tidak lengket nanti. Selagi masih panas dan belum mengeras, ini akan segera saya potong-potong. Pada tahap ini harus agak cepat ya teman-teman, karena kalau terlalu lama ini akan mengeras. Kalau kuenya sudah keburu mengeras, ini agak sulit ya kita memotongnya. Jadi ini kita tunggu sampai kuenya mengeras dengan sendirinya. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, ini kuenya sudah mengeras dengan sendirinya. Jadi untuk tampilan kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk rasanya sendiri ini enak banget, cocok sekali untuk dijadikan camilan ataupun untuk ide jualan. Untuk teksturnya sendiri ini renyah dan juga garing ya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kita olah serutan ubi menjadi kue tradisional yang enak banget. Cara bikinnya sangat gampang ya teman-teman, cocok sekali untuk dijadikan ide jualan. Kue ini juga bisa awet sampai berbulan-bulan. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama kita siapkan pan, kemudian masukkan 200 gram gula pasir. Lalu tambahkan juga 70 gram gula merah yang sudah disisir. Kemudian bisa kita tuang 200 ml air. Selanjutnya kita masak sampai gulanya mendidih dan juga benar-benar larut.
Ini larutan gulanya sudah mendidih dan larut sempurna, kemudian matikan apinya. Larutan gulanya bisa kita sisihkan dulu. Siapkan 1 kg ubi ungu. Ini ubinya sudah dikupas dan dicuci bersih. Siapkan parutan wortel seperti ini, kemudian bisa kita serut ya ubi ungunya tadi. Selain menggunakan ubi ungu, kalian juga boleh menggunakan ubi jenis lainnya, bisa juga ya pakai singkong. Hasil parutannya kurang lebih seperti ini, kalian juga boleh menggunakan serutan yang ukurannya lebih kecil. Ini ubi ungunya sudah diserut semuanya, selanjutnya bisa kita cuci bersih. Ini kita cuci sampai airnya ini menjadi bening. Jadi untuk mencucinya kita bilas sampai berkali-kali. Kalau air bilasannya sudah bening seperti ini, selanjutnya sudah siap kita tiriskan. Ini ubi parutnya bisa kita tiriskan terlebih dahulu. Pindahkan ubi ungunya ke dalam wadah yang berlubang seperti ini. Kita tunggu sampai airnya benar-benar turun ya teman-teman. Setelah itu ubi ungunya bisa kita pindahkan ke wadah yang lebar. Beri sekitar 1,5 sendok teh garam. Lalu bisa kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Pastikan garamnya benar-benar tercampur dengan baik ya teman-teman. Siapkan juga larutan gulanya tadi. Untuk larutan gulanya sebaiknya disaring jadi supaya kotoran dalam gula merahnya tidak ikut tercampur. Untuk cetakannya saya menggunakan cetakan kue lumpur seperti ini. Siapkan pan atau wajan, kemudian kita tuang secukupnya minyak sayur. Tunggu sampai minyaknya panas. Kalau minyaknya sudah panas, kemudian kita masukkan ubi ungunya tadi. Jadi ini kita goreng jangan terlalu banyak ya teman-teman supaya bisa matang merata. Kita goreng ubi ungunya sampai agak kaku dan setengah matang. Untuk menggoreng ubi ini jangan menggunakan api besar ya teman-teman supaya tidak gosong. Kalau ubinya sudah mulai kaku dan mulai setengah matang seperti ini, kecilkan apinya. Lalu tuang larutan gulanya, saya pakai sekitar 1-2 sendok sayur. Kita goreng sambil terus diaduk, kita tunggu sampai gulanya ini benar-benar melekat di ubinya. Jangan khawatir minyaknya gosong ya teman-teman, karena larutan gulanya akan menempel di ubi. Ini ubinya sudah lengket, tandanya gula sudah menempel dan warnanya juga sudah berubah kecoklatan, tandanya sudah matang. Selanjutnya ini bisa kita angkat ya teman-teman. Supaya lebih mudah cara menggorengnya bisa menggunakan wajan saja ya. Kalau minyaknya sudah tiris, ini selagi masih panas langsung bisa kita cetak. Jadi jangan menunggu sampai ubinya dingin ya, karena nanti dia tidak akan menempel kalau ubinya sudah dingin. Selagi masih panas harus segera kita cetak, jadi supaya bisa melekat sempurna. Selanjutnya bisa kita rapi-rapikan menggunakan sendok seperti ini. Untuk cetakannya tidak harus menggunakan cetakan seperti ini. Kalian juga boleh ya menggunakan cetakan kue talam ataupun cetakan jenis lainnya. Jadi cetakannya bebas, kalian boleh pakai yang kalian punya. Selagi masih panas, ini langsung kita rata-ratakan seperti ini. Kalau kalian mau hasil kuenya lebih rapi, boleh menggunakan serutan yang lubangnya lebih kecil. Tidak perlu menunggu waktu terlalu lama, ini sudah mengeras dengan sendirinya. Hasil kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, hasilnya sangat cantik banget dan rasanya juga pasti enak. Ini kuenya sudah dingin dan mengeras, kemudian bisa kita keluarkan dari cetakannya. Untuk hasilnya sebenarnya lebih banyak dari ini karena yang sebagian sudah dimakanin suami. Seriusan ya teman-teman, kue ini beneran enak banget, renyah dan tidak keras bagian dalamnya. Supaya tetap garing dan renyah bisa dikemas menggunakan plastik ya, supaya lebih awet. Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas menggunakan plastik kedap udara. Kalau dikemas plastik dan ditutup rapat seperti ini bisa awet sampai berbulan-bulan.
Sekarang bisa kita cobain ya teman-teman, ini sangat renyah banget dan juga tidak keras. Untuk manisnya pas dan juga rasanya enak ya, kalian wajib coba resepnya. Selain untuk dijadikan ide jualan, kue ini juga sangat cocok ya untuk dijadikan suguhan atau camilan keluarga. Selain menggunakan ubi ungu, saya tadi juga bikin yang menggunakan ubi kuning. Ini saya menggunakan 2 jenis ubi ya teman-teman, karena kebetulan ada sisa ubi, jadi sekalian saya goreng. Untuk cara menggorengnya sama seperti ubi ungu. Ini tadi sudah saya beri gula dan warnanya sudah kecoklatan, selanjutnya bisa kita angkat. Ini yang sudah matang, hasilnya sama-sama cantik ya teman-teman. Dan untuk rasanya ini juga tidak kalah enak. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Modal 1 buah pepaya di belakang rumah dan juga gula pasir bisa menghasilkan kue lebaran yang enak. Ini sebelumnya sudah saya siapkan 1 buah pepaya muda, dan ini pepayanya setelah dikupas dan sudah dicuci bersih, selanjutnya sudah siap untuk kita parut. Jadi untuk parutannya ini saya menggunakan parutan keju seperti ini. Untuk pepayanya ini harus diparut, jadi jangan di blender ya teman-teman, karena nanti jika di blender hasil kuenya tidak akan maksimal. Hasil pepaya yang sudah diparut seperti ini ya teman-teman, teksturnya masih kasar dan tidak terlalu halus. Ini hasilnya setelah pepayanya tadi sudah saya parut semuanya. Kemudian ini sudah saya siapkan kain bersih. Jadi pepaya yang sudah kita parut tadi harus diperas ya teman-teman untuk mengurangi kandungan airnya. Pepaya yang digunakan ini harus dalam kondisi yang masih mentah, jadi jangan menggunakan pepaya mengkal ataupun pepaya yang sudah hampir matang. Nah ini pepayanya akan saya saring ya teman-teman, karena ini kandungan airnya masih sangat banyak. Kita peras sampai airnya benar-benar keluar semuanya. Nah jadi untuk 1 buah pepaya tadi kandungan airnya sebanyak ini ya teman-teman. Ini airnya bisa kita buang. Setelah diperas ini pepayanya kelihatan kering dan juga kandungan airnya sudah berkurang banyak. Karena pepayanya tadi kita parut menggunakan parutan keju, jadi hasilnya seperti ini. Untuk pepaya yang sudah diparut tadi, ini tadi saya timbang beratnya kisaran 300 gram. Jadi untuk takaran gula yang kita gunakan ini beratnya juga kisaran 300 gram ya teman-teman. Lalu untuk bahan selanjutnya ini sudah saya siapkan air asam jawa. Untuk penggunaan air asam jawa bisa diganti dengan menggunakan air perasan jeruk nipis atau lemon. Langkah selanjutnya siapkan teflon ataupun wajan, masukkan gula pasir. Masukkan juga pepaya yang sudah kita parut tadi. Kemudian bisa kita masukkan air asam jawa tadi. Jadi ini saya pakai kisaran 5 sendok makan. Jika kalian menggunakan air perasan jeruk lemon atau jeruk nipis bisa pakai 1 buah. Langkah selanjutnya ini bisa kita nyalakan api kompornya. Kita nyalakan apinya menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah beberapa saat untuk gulanya ini sudah mencair ya. Jadi ini harus terus kita aduk supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah jika sudah agak mengering seperti ini, kecilkan apinya. Jadi harus menggunakan api yang paling kecil ya teman-teman, dan ini harus terus kita aduk. Ini sudah benar-benar kering, selanjutnya sudah bisa kita matikan apinya. Kita bagi adonannya menjadi beberapa bagian untuk diberi pewarna makanan. Setelah sudah diberi pewarna makanan, selanjutnya ini bisa kita aduk sampai pewarnanya tercampur merata. Nah untuk warna yang digunakan bebas ya, boleh disesuaikan sendiri.
Siapkan juga secukupnya gula pasir untuk taburannya nanti. Kita ambil secukupnya adonan, kemudian ini bisa kita bulat-bulatkan seperti ini. Karena kita tadi memasaknya sampai kering dan kandungan airnya sudah menyusut, jadi ini tidak lengket. Jika sudah dibulatkan, kemudian bisa kita balurkan ke gula pasir. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis. Oh iya, untuk besar kecil adonannya juga bisa disesuaikan kembali. Untuk satu resep tadi menghasilkan sekitar 1 piring seperti ini. Jika kalian mau bikin banyak, tinggal dikalikan saja resepnya. Nah, ini permennya bisa kita angin-anginkan sebentar. Kemudian kuenya ini sudah siap untuk kita kemas ke dalam toples. Jadi dalam satu resep menghasilkan 1 toples ya teman-teman. Kemudian ini sudah siap untuk kita tutup rapat. Selain rasanya yang enak, tampilannya juga sangat menarik ya. Permen pepaya ini sudah siap ya untuk kita jadikan sajian saat lebaran nanti. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep kue lebaran yang bikinnya sangat gampang banget. Modal pepaya muda dan juga gula pasir ini bisa menjadi kue yang sangat cocok untuk disajikan saat lebaran nanti. Nah, untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan 1 buah pepaya muda. Ini beratnya kisaran 600 gram ya, jadi pepayanya ini sudah saya kupas dan saya buang bagian tengahnya. Kemudian pepayanya kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Jadi ini kita potong agak tipis ya teman-teman, seperti di video. Setelah itu, supaya tampilannya lebih menarik, ini akan saya potong menggunakan pisau bergerigi. Untuk ukuran potongan pepaya mudanya tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis ya. Oh iya, untuk pepayanya ini gunakan yang masih muda atau yang masih belum matang. Jangan menggunakan pepaya yang sudah hampir matang karena nanti hasilnya akan lembek. Langkah selanjutnya, pepaya yang sudah kita potong-potong tadi ini akan saya rendam menggunakan air. Kita tuang secukupnya air bersih. Lalu bisa kita beri 1 sendok makan kapur sirih, ini kita larutkan dan kita aduk-aduk. Ini kita aduk-aduk sampai kapur sirihnya ini benar-benar larut, dan ini nanti akan saya diamkan kurang lebih selama 1-2 jam. Setelah sekitar 2 jam didiamkan, kemudian ini akan saya bilas menggunakan air bersih sampai airnya menjadi bening. Jadi setelah direndam kapur, ini hasilnya lebih kokoh dan juga lebih keras pepayanya. Nah, ini hasilnya setelah sudah saya cuci sampai benar-benar bersih. Ini sudah saya bilas berkali-kali. Langkah selanjutnya, pepayanya ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Ini saya bagi menjadi 3 bagian karena masing-masing akan saya tambahkan pewarna makanan. Kita siapkan pan atau wajan, kemudian masukkan 140 gram gula pasir. Masukkan juga 120 ml air. Lalu ini akan saya tambahkan secukupnya pewarna makanan, saya pakai warna kuning. Ini pewarnanya saya pakai sekitar 2-3 tetes. Lanjut bisa kita nyalakan apinya dan ini kita masak sampai mendidih.
Setelah air gula sudah larut dan juga sudah mendidih seperti ini, kemudian bisa kita masukkan pepayanya. Ini kita masukkan 1 bagian pepaya ya. Lalu ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil dan ini harus sering-sering kita aduk. Jika gulanya sudah mengental dan juga sudah menyusut, harus terus kita aduk. Jadi ini harus terus kita aduk supaya gulanya ini tidak gosong. Untuk apinya harus menggunakan api yang kecil ya teman-teman, jangan menggunakan api besar. Supaya tidak gagal, ini harus terus kita aduk dan apinya harus menggunakan api yang paling kecil ya. Karena biasanya kalau apinya kebesaran, ini nanti gulanya tidak akan bisa mengkristal dan hasilnya akan mengkaramel atau gosong. Jika gulanya sudah benar-benar menyusut seperti ini, kemudian matikan apinya. Ini harus terus kita aduk ya teman-teman, kita aduk sampai gulanya kering atau mengkristal seperti ini. Walaupun apinya sudah dimatikan, ini harus terus kita aduk, tujuannya supaya gulanya ini bisa mengering. Setelah sudah kering seperti ini, selanjutnya ini bisa kita angkat. Lanjut kita bikin warna yang kedua, ini takaran air dan juga gulanya sama seperti yang pertama tadi. Lalu ini saya tambahkan 2 tetes pewarna merah. Jadi cara memasaknya sama seperti yang pertama tadi ya teman-teman. Ini kita masak sampai gulanya menyusut dan harus sering-sering kita aduk. Setelah gulanya mengering, langsung kita matikan apinya ya teman-teman, dan ini harus terus kita aduk meskipun apinya sudah dimatikan. Nah, setelah diaduk-aduk, ini hasilnya mengering, gulanya menjadi butiran-butiran halus seperti tepung. Lanjut kita bikin warna yang ketiga, ini saya tambahkan pewarna hijau sebanyak 2 tetes. Takaran gula dan juga airnya sama dan cara memasaknya juga sama. Sekali lagi, supaya tidak gagal, ini harus dimasak menggunakan api kecil ya. Setelah gula sudah menyusut dan mengering, ini kita matikan apinya. Ini harus terus kita aduk sampai mendapatkan gula yang menjadi butiran-butiran halus seperti tepung. Jadi bikin kue ini tuh susah-susah gampang, jadi harus diperhatikan betul-betul cara masaknya. Disarankan kalau kalian mau coba bikin sedikit-sedikit dulu saja. Untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini, jadi tampilannya sangat cantik banget ya. Untuk rasanya sendiri ini manis, enak, keras-keras gitu ya teman-teman, dan ini kering jadi bisa awet. Kita tunggu kembang gulanya ini sampai benar-benar dingin terlebih dahulu. Setelah kembang gulanya sudah dingin, kemudian ini bisa kita kemas ke dalam toples seperti ini. Dalam satu resep tadi menghasilkan 3 toples ukuran 250 gram. Tampilannya sangat menarik, cantik, dan rasanya juga sangat enak. Kalian harus coba resepnya. Kalau mau dijadikan ide jualan, ini juga bisa banget ya. Nah, jika mau disimpan dalam waktu yang lama, sebaiknya ini kita jemur terlebih dahulu. Jadi ini kita jemur untuk mendapatkan hasil yang lebih kering lagi, supaya hasil kuenya nanti bisa lebih kering dan lebih awet. Ini kita jemur di bawah sinar matahari langsung seperti ini. Nah, ini tadi sudah saya jemur dan hasilnya sudah benar-benar kering. Selanjutnya bisa kita kemas ke dalam toples ya. Dan setelah benar-benar kering seperti ini, bisa awet sampai hampir 1 bulan atau lebih. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kita ubah kelapa menjadi 2 olahan yang super enak banget, cocok untuk dijadikan ide jualan. Ini sudah saya siapkan 2 buah kelapa, jadi ini pastikan menggunakan yang setengah tua. Untuk kulit bagian luarnya ini akan saya kupas terlebih dahulu, tujuannya supaya nanti hasil kuenya lebih cantik. Usahakan menggunakan kelapa setengah tua seperti ini ya teman-teman, supaya hasil kuenya nanti maksimal. Nah, kelapa yang sebelumnya sudah kita kupas tadi bisa kita serut menggunakan alat pengupas buah seperti ini. Kalau tidak punya alat seperti ini, boleh juga ya dirajang menggunakan pisau. Usahakan tebal tipis dari kelapanya ini seragam ya, supaya nanti hasil kuenya maksimal. Ini kelapanya sudah selesai saya serut semuanya ya teman-teman.
Jadi supaya lebih keset, ini akan saya cuci dulu. Kelapanya saya pindahkan ke wadah yang lebih besar ya. Kalau misalkan tidak mau dicuci dulu juga boleh ya teman-teman. Jadi cukup dibilas sekali saja, tidak perlu dibilas berkali-kali ya. Kelapa yang sudah dicuci bisa kita pindahkan ke wadah yang berlubang supaya airnya ini bisa turun. Nah, ini kelapanya tadi bisa kita tiriskan terlebih dahulu. Siapkan wadah, pecahkan 1 butir telur ukuran kecil ya. Kalau misalkan telurnya ukuran besar boleh pakai setengah butir saja. Tambahkan 1/4 sendok teh vanila dan juga setengah sendok teh garam. Lalu bisa kita masukkan sekitar 50 gram gula pasir. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata dan sampai gulanya larut. Bahan berikutnya masukkan 125 gram tepung beras. Kemudian masukkan juga 125 gram tepung tapioka. Ini saya pakai sekitar setengah bungkus santan instan kemasan 65 ml. Lalu bisa kita masukkan air, jadi kita masukkan airnya sedikit demi sedikit dulu. Takaran airnya kisaran 150 sampai 200 ml. Jadi untuk airnya wajib dimasukkan sedikit demi sedikit ya, supaya tidak terlalu encer nanti hasil adonannya. Jadi untuk takaran air ini bisa kurang bisa lebih ya teman-teman, jangan berpatokan di resep ini. Aduk-aduk semua bahan ini sampai benar-benar tercampur merata dan tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal. Ini saya tambahkan sekitar 1-2 tetes pewarna kuning. Jadi tujuannya supaya nanti hasilnya lebih menarik ya. Untuk penggunaan pewarna makanan boleh di skip jika tidak suka. Untuk konsistensi adonannya kurang lebih seperti ini, jadi dia tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental. Masukkan kelapa yang sebelumnya sudah diserut tadi dan sudah ditiriskan ya. Ini kita masukkan sedikit dulu. Kemudian ini bisa kita rata-ratakan ya adonannya. Nah, ini sebelumnya sudah saya siapkan minyak yang sudah panas. Kemudian bisa kita masukkan ya kelapanya tadi, kita masukkan satu persatu seperti ini. Ini saya menggunakan tangan ya teman-teman karena supaya lebih mudah, tapi tangan saya benar-benar sudah dicuci bersih. Kita goreng kelapanya ini menggunakan api sedang cenderung kecil ya, supaya bisa matang sempurna dan tidak gosong. Ini bisa kita aduk-aduk dan bisa kita bolak-balik ya, supaya matangnya merata. Jadi ini kita goreng sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Untuk menggoreng keripik kelapanya ini harus menggunakan api sedang cenderung kecil ya, supaya tidak gosong dan bisa renyah sampai ke dalam. Setelah digoreng beberapa saat, ini kelihatan ya teman-teman sudah mulai kecoklatan. Ini minyaknya sudah mulai tenang, tandanya sudah matang, kemudian bisa kita angkat. Jadi keripik kelapanya ini bisa kita tiriskan terlebih dahulu. Nah, untuk sisa remahannya bisa kita saring ya, supaya tidak mengotori minyak. Nah, ini sisanya bisa kita goreng semuanya, jadi cara menggorengnya sama ya teman-teman. Nah, ini kelapanya bisa kita bolak-balik supaya matang merata. Ini sudah kecoklatan, tandanya sudah matang, kemudian bisa segera kita angkat. Keripik kelapanya bisa kita tiriskan terlebih dahulu ya. Sebelum dikemas bisa kita dinginkan terlebih dahulu ya, supaya tidak melempem. Untuk kelapa 2 butir tadi tidak saya pakai semuanya ya teman-teman, karena yang sebagian akan saya bikin manisan kering. Nah, jadi keripik kelapanya ini bisa kita dinginkan dulu. Kalau misalkan sudah dingin bisa dikemas ke dalam wadah kedap udara seperti ini. Sekarang saya mau cobain dulu ya teman-teman. Jadi keripik kelapanya ini tuh sangat enak banget, gurih, manis, dan juga garing ya. Ini pastinya renyah banget. Keripik kelapa ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan dan juga untuk sajian lebaran nanti. Jadi kalau sudah dikemas ke dalam toples seperti ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan suguhan lebaran ataupun untuk ide jualan. Nah, setelah dikemas ke dalam plastik seperti ini lebih menarik ya teman-teman. Nah, untuk yang warna putih ini manisan kelapa kering ya teman-teman. Ini tadi saya pakai kelapa sisa dari keripiknya tadi. Nah, untuk membuat manisan kelapanya ini sebelumnya sudah saya siapkan kelapa yang sudah diserut. Jadi ini tuh kelapa sisa dari keripik tadi.
Langkah selanjutnya, siapkan pan, masukkan 120 gram gula pasir. Kemudian kita tambahkan 1/4 sendok teh vanila. Lalu bisa kita beri 1/4 sendok teh garam dan juga air. Airnya saya pakai sekitar 60 ml ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita nyalakan api kompornya. Kita masak sampai gulanya ini benar-benar mengental dan airnya sedikit menyusut. Jadi ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Kalau misalkan gulanya sudah mengental seperti ini, kita masukkan kelapa serutnya tadi. Ini kita masak sambil terus kita aduk dan menggunakan api kecil saja ya. Jadi untuk membuat manisan kelapanya ini kita boleh menggunakan pewarna makanan ya kalau mau. Nah untuk kali ini saya tidak pakai pewarna apapun ya teman-teman, jadi tetap putih seperti ini karena meskipun tidak diberi pewarna makanan, ini nanti hasilnya tetap cantik. Setelah diaduk-aduk beberapa saat sudah terlihat ya, ini gulanya sudah mulai mengental dan menyusut. Jadi ini harus terus kita aduk dan untuk apinya menggunakan api yang paling kecil. Kalau dirasa larutan gulanya sudah mulai lengket dan sudah benar-benar menyusut seperti ini, bisa segera matikan api kompornya. Jadi meskipun api kompornya sudah dimatikan, ini harus terus kita aduk ya. Ini kita aduk-aduk sampai gulanya mengkristal. Jadi ini harus terus kita aduk karena dia akan mengering dengan sendirinya ya. Sekali lagi untuk api kompornya ini sudah saya matikan ya. Ini kita aduk-aduk terus sampai gulanya ini benar-benar mengering. Nah kalau gulanya sudah benar-benar mengering dan menempel di kelapanya, tandanya sudah siap untuk kita angkat. Manisan kelapa keringnya sudah siap untuk kita sajikan ya teman-teman. Jadi ini bisa kita dinginkan dulu sebelum dikemas. Kalau mau manisannya lebih awet dan juga lebih garing, boleh ya untuk kelapa serutnya ini bisa di oven atau dijemur dulu sebelum dimasak bersama gula. Jadi ini tuh teksturnya garing dan juga kenyal, pokoknya enak banget ya, manisnya pas. Modal 2 buah kelapa ini sudah bisa menghasilkan ide jualan dan juga kue lebaran yang sangat enak ya. Jadi meskipun bahan yang digunakan ekonomis, tapi ini beneran super enak banget ya untuk rasanya. Kalau misalkan sudah dingin, bisa ya ini kita kemas menggunakan toples seperti ini. Toples yang saya pakai ini ukuran 500 gram. Nah untuk keripiknya akan saya kemas juga menggunakan toples. Meskipun bahan yang digunakan cukup sederhana, tapi ini sangat menjanjikan banget ya kalau untuk dijadikan ide jualan. Selain dikemas ke dalam toples, bisa juga dikemas ke dalam plastik standing pouch seperti ini supaya lebih awet dan tidak mudah melempem. Jadi ini keripiknya harus segera dikemas ya supaya tidak melempem dan tetap renyah. Untuk yang kemasan plastik ini beratnya sekitar 100 gram ya teman-teman. Jadi kalau mau dijadikan ide jualan, untuk ukuran plastiknya boleh disesuaikan sendiri. Supaya bisa meningkatkan harga jualnya, bisa diberi stiker thank you seperti ini. Nah untuk manisannya ini beratnya sekitar 150 gram. Bisa dilihat sendiri, ini sisa keripiknya masih banyak banget ya teman-teman. Kalau dikemas ke dalam plastik ini masih sekitar 5-6 bungkus lagi. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya. Kalau di supermarket olahan kelapa seperti ini harganya lumayan mahal. Tapi kalau kita bikin sendiri seperti ini, ternyata hanya menggunakan 2 butir kelapa hasilnya sudah banyak banget. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.